hasil atau rilis dari BPS di mana lagi-lagi neraca perdagangan Indonesia surplus dan ini capaian 48 bulan beruntun ini juga menjadi yang terpanjang sepanjang sejarah. Bagaimana evaluasi dari Anda? Ya, ini tentu suatu keberkahan buat kita ya, masih bisa mempertahankan surplus di tengah, kita agak khawatir dengan kondisi devisa kita ya, karena di tengah pelemahan rupiah kita butuh banyak devisa. Jadi ini adalah satu hal yang positif, dalam perekonomian kita ya, setidaknya kita bisa mempertahankan surplus ini dan kemudian itu bisa menjadi modal kita untuk memperkuat, rupiah ke depannya dan meyakinkan kepada para investor ataupun stakeholder yang related dengan ekonomi Indonesia bahwa ya kita masih cukup resilience ya dalam konteks fundamental ekonomi, khususnya di sisi ekspor begitu. Nah ini jadi padahal sebenarnya saya ingat ya beberapa tahun yang lalu kita pernah bikin semacam proyeksi berdasarkan data-data di masa lalu itu sebetulnya komoditi boom itu paling lama tuh sekitar 2 tahun. Nah, tapi ini kan sebenarnya kita di narasi kita kan banyak dibantu oleh komoditi boom ya, ekspor kita ini. Nah, dari narasi ini ternyata nggak 2 tahun gitu ya, ternyata kenyataannya tuh lebih dari 2 tahun. Jadi ketika tadi dinyatakan bahwa ini adalah sudah yang terpanjang 4 tahun itu sebetulnya melebihi dari rata-rata normal yang biasanya terjadi. Karena di dalam rata-rata normal biasanya yang terjadi adalah sekitar 2 tahun komoditi boom itu Hmm. bertahan seperti itu. Tapi ternyata sampai sekarang masih ya, masih considered as commodity boom era gitu ya Bu, sampai saat ini. Bu Telisa? Iya betul. Jadi Oke. iya, benar bahwa ini memang, melebihi ekspektasi. Jadi, karena apa, sebetulnya kita terbantu oleh permasalahan dari geopolitik yang terjadi ya. Jadi Hmm. mungkin kondisi global di mana kan ini masih ada peperangan nih. Dengan adanya peperangan, itu sejumlah harga komoditas khususnya komoditas dari mentah ya seperti, mungkin migas kita memang importir, tetapi gas misalkan kan kita masih jadi eksportir gas. Gas itu harganya jadi tinggi, kebutuhan energi di negara-negara Eropa ataupun Amerika dan juga negara-negara yang sedang mengalami peperangan itu kan mengalami peningkatan. Nah, karena mengalami peningkatan, itu kita jadi terbantu gitu dari sisi ekspor, karena ekspor kita kan memang banyak kan terkait dengan sawit, bahan bakar mineral, energi, ya sehingga itu menolong kita gitu, sehingga polanya menjadi berbeda dari yang biasa kalau di kondisi normal itu kita bertahannya komoditi boom sekitar 2 tahun, tapi ini 4 tahun kita masih Oke. bertahan Tapi seperti itu. apakah keadaan ini baik dan sehat Bu untuk keadaan trade Indonesia atau perdagangan Indonesia jika hanya kita mengandalkan komoditi boom saja tapi tidak melakukan diversifikasi terhadap barang-barang yang kita ekspor, let's say barang-barang manufacture, barang-barang industri, hal-hal yang seperti mengenai SDM. Sampai kapan kita harus mengandalkan komoditi boom, Ibu? Betul. Jadi ini adalah sebenarnya, kita tidak boleh dimanjakan oleh kondisi ini. Tapi pertama tadi kan kita bersyukur dulu, tapi kedua, ya kita harus bekerja lebih keras mengubah struktur ya. Jadi kita tentu pengen struktur neraca perdagangan kita yang lebih sehat, lebih balance. Jadi tidak hanya ekspor migas, karena kalau dari non migas kan sebetulnya tadi disampaikan dari BPS sendiri itu agak menurun ya, dengan kontribusi atau andil penurunan sekitar 2,2% itu dari non migas. Padahal sebenarnya yang sehat itu kan kita pengen antara migas dan non migas ini seimbang ya. Jadi yang non migasnya itu bisa mengimbangi. Nah, tapi non migasnya malah turun gitu kan. Yang turun tuh tadi disampaikan BPS misalkan logam mulia HS71 dengan mesin dan perlengkapan elektrik. Nah, padahal kita pengen yang non migas ini mengalami peningkatan ya. Hilirisasi kan sudah banyak mungkin dibahas ya oleh para ekonom juga. Sebetulnya hilirisasi kan diharapkan nanti produk ekspor kita manufakturnya jadi lebih dominan dibandingkan dengan komoditi basis yang benar-benar mentah gitu kan. Itu memang PR bersama yang kita harapkan nanti berlanjut ya di pemerintahan yang akan datang, memang disampaikan bahwa itu akan terus berlanjut. Jadi benar sekali bahwa ekspor kita harus, nah cuma masalahnya sekarang kondisi globalnya inilah Ya, di ya. mana kan, kalau kita ekspor kan tergantung kondisi globalnya ya, Mm. tapi dari kitanya memang harus melakukan perbaikan lah, gitu. Dari sisi struktur ekspor kita bahwa kita memang harus terus meningkatkan ekspor non migas. Tadi disampaikan Mbak Safrina tuh betul sekali, diversifikasi ekspor. Kita nggak boleh hanya rely kepada komoditi produk yang harganya sangat sensitif juga terhadap perubahan global. Nah, yang manufakturnya harus kita kejar gitu. Jadi daya saing di manufaktur ekspornya memang tetap menjadi PR kita yang harus kita selesaikan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu. Jadi memang lebih kepada daya saing lagi-lagi dan diversifikasi ekspor ya, Bu, ya. Jadi tidak selamanya kita nih dalam hal perdagangan atau surplus perdagangan Indonesia hanya mengandalkan komoditi boom saja. Karena kita ketahui ya komoditi boom cycle-nya kan juga kan naik turun gitu ya, Bu.
Bu Telisa, saya Betul. ingin tanggapan Anda, Bu. 48 bulan surplus gitu ya. Ini pencapaian patut diapresiasi. Tapi apa yang somehow kita harus tetap vigilant dengan challenge-challenge yang ada di ekonomi global. Seperti yang tadi disampaikan, ekonomi global uncertain. Jadi mungkin saja ekspor nanti akan terhambat, tapi juga bisa mungkin terhambat lagi ke impor. Harga impor juga akan lebih tinggi lagi secara kuantitas dan juga secara harga. Apa yang mesti kita waspadai dengan adanya pencapaian yang telah kita raih ini gitu? Iya, betul. Jadi, yang kita takutkan itu misalkan di sisi impor terutama ya, ini kan surplus karena memang impornya sendiri tidak terlalu ekspansif ya. Jadi, dari sisi ini kan kita surplus ini juga terbantu dari sisi impor yang naiknya tidak ekstrim ya, bisa manageable, terkendali gitu ya. Nah, impor yang kita khawatirkan ini yaitu ketergantungan impor kita kepada sejumlah komoditi. Misalkan nih, contoh ya, saya tadi mengambil data, kita sama Australia masih defisit di cerealia, terus kemudian juga, dengan beberapa negara seperti Brazil dan Thailand. Jadi kalau kita lihat, kita ini polanya ya, tergantung tuh impor kepada negara-negara impor yang pangan ya. Di pangan ini loh, Australia, tadi kan Thailand, Brazil tuh rata-rata pangan, ya rata-rata sektor pangan. Nah, karena pangan ini kan terus meningkat ya, dengan konsumsi masyarakat, masyarakat semakin bertumbuh, apalagi nanti tadi, ke depan kita seperti ketahui kan akan ada program untuk perbaikan gizi, anak-anak sekolah dengan yang dikenal di masyarakat sebagai makan siang gratis. Nah, itu kan berarti nanti impor dari produk-produk pangan ini akan semakin meningkat. Jadi, ini yang harus kita waspadai menurut saya, satu ya, dari sisi kitanya sendiri yang akan meningkat nih demand impor yang pangan. Nah, makanya di domestik ini harus disiapkan supaya nanti neraca perdagangan kita tetap oke, ya impor jangan terlalu melonjak dengan adanya program ini. Artinya lokal sudah menyiapkan nih ada peluang-peluang untuk pangan. Nah, ini harus dimanfaatkan jangan sampai nanti ya programnya hanya akan jadi meningkatkan impor gitu. Ya walaupun impor pastinya naik, tapi naiknya harus terkendali karena kalau tidak terkendali nanti itu tadi kita khawatir itu neraca dagang kita surplusnya semakin tipis gitu. Nah, karena Oke. apa? Karena kalau kita mengandalkan dari ekspor, tadi kan kondisi globalnya memang sedang uncertain ya. Jadi, nah tapi kan kita tetap mencoba untuk melakukan diversifikasi negara tujuan. Jadi, kita kan Cina sudah mulai better ya, India masih oke pertumbuhannya gitu kan. Kemudian juga, nah cuma negara-negara yang sedang berperang ini seperti apa gitu ya, itu kan juga akan menjadi challenge dari sisi supply chain disruption. Ini yang kita ngeri nih, Mesir kan udah mulai memanas nih di Rafah ya dengan ada konflik terakhir. Nah itu juga kita khawatir nih harga minyak semakin melesat gitu ya, sedangkan kan kita importir migas gitu. Jadi kalau impor melonjak secara tidak terkendali, nah itu yang kita khawatirkan ditambah dengan kemarin efek dari depresiasi rupiah. Makanya competitiveness ekspor, diversifikasi produk, dan diversifikasi negara tujuan dan peningkatan daya saing kita harus kita tetap lakukan seperti itu. Jadi karena mewaspadai juga impor pangan. Ini kan kita katanya El Nino sudah selesai, tapi kan ada La Nina yang mengancam. Terus kemudian beberapa proyeksi pangan, produktivitas pangan dunia itu diperkirakan karena perubahan iklim global itu juga mengalami penurunan. Nah, itu yang kita khawatirkan sih. Jadi itu yang menurut saya challenge utama yang harus kita persiapkan. Oke.